wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi faman tabi'ani illa yaumiddin. Rabbi anzilni munzalan mubarakta wa anta khairul munzilin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang pertama-tama yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 6 Jepang dan yang kami hormati Bapak Ibu audien dari diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan ke-7 dan yang akan melakukan diseminasi aksi nyata yaitu Ibu Novi Ayu Rahmawati SPD GR dan Ibu Suci Umi Hanifah SPD. Untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan 5 susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua diseminasi, yang ketiga diseminasi narasumber yang kedua, yang keempat tanya jawab, dan yang kelima penutup. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, mari kita buka acara diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan ke-7 dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua yaitu diseminasi dari narasumber 1 yaitu Ibu Novi Ayu Rahmawati SPD GR. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Untuk persingkat waktu, langsung saja. Hari ini saya dan nanti bersama Ibu Suci Umi Hanifah akan sharing pengalaman tentang penerapan disiplin positif kami sebagai tugas dari calon guru penggerak angkatan 7. Nah, kebetulan di SD 6 Jepang ini calon guru penggerak pada angkatan 7 ada 2, saya dan Ibu Suci Umi Hanifah, di mana saya sebagai guru kelas 5 dan Ibu Suci Umi Hanifah mengajar pada guru kelas 1. Pada materi budaya positif ini memiliki 6 poin penting, di mana yang pertama adalah tentang disiplin positif, nilai kebajikan universal. Poin kedua yaitu motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Pada poin yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Di mana nanti yang poin keempat, 5, 6 akan disampaikan Bu Hanif, yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang poin kelima, 5 posisi kontrol, dan yang terakhir segitiga restitusi. Untuk topik yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, kita akan mengenal tentang perubahan paradigma, yaitu paradigma respon menjadi teori kontrol. Sebelumnya saya akan meminta 2 peserta, 2 audiens nanti untuk melakukan role model atau bermain peran, di mana nanti yang pertama nyuwun Mas Aan ya. Mas Aan akan saya berikan 1 kertas berisi sesuatu yang berharga. Anggap saja itu yang paling berharga kagum panjenengan. Di mana nanti akan Anda letakkan di salah satu tangan, digenggam sebisa mungkin, jangan sampai dilepaskan. Dan nanti yang kedua, teman B, saya minta Pak Rudi ya, akan mencoba sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Mas Aan, Pak Aan, untuk memberikan benda tersebut. Bisa membujuk,
mengancam, mengherdik, merayu, menyuap, apa saja boleh. Sebisa mungkin agar Mas Aan menyerahkan. Monggo kita praktekkan sebentar. Ada mobil Ferrari, rumah tingkat, pakai iPhone keluaran terbaru. Sampai mau buka. Bisa itu boleh. Pak, bolehkah saya melihat genggaman di tangan Bapak? Bolehkah saya untuk mengambilnya? Kenapa tidak boleh, Mas? Pak, segitunya berharganya sampai saya tidak boleh untuk melihatnya atau mengambilnya, Bapak. Kalau begitu berharganya, masa saya sebagai tidak boleh untuk mengambilnya atau melihatnya saja dia boleh. Boleh saya memegang tangannya? Tidak boleh. Mungkin gini, saya punya uang 10 juta. Kira-kira saya boleh untuk mengambilnya dari genggaman Anda, Pak? Bahkan 15 juta saya naikkan harganya. Oh, tidak mau. Nyuwun berikan tepuk tangan untuk Pak Aan dan Pak Rudi. Pak Rudi, kenapa tadi kok tidak mau membuka tangannya? Pak Aan, maaf. Pak Aan, mengapa tadi kok tidak mau membuka genggaman tangan? Karena bagi saya itu barang yang sangat berharga buat saya, dan saya mendapatkannya dengan ngomong perjuangan dan kerja keras. Nah, jadi sebenarnya yang terjadi ini, seseorang akan memilih mau atau tidak mau untuk membuka tangan, itu ada kuncinya, ada pada dirinya sendiri. Sama seperti ini, ketika guru mengontrol murid, ayo kudu ditulis, ayo harus ditulis. Ketika murid itu tidak mau, tidak dari dirinya sendiri yang membuka atau yang menerima atau yang mengikuti gurunya, dia tidak akan mau melakukannya. Seberapapun guru itu mengancam, merayu, menghardik bahkan. Jadi yang ilusi ini biasanya kita anggap benar, bahwa guru bisa mengontrol murid, bahwa guru mengkritik yang membuat murid itu merasa bersalah, itu akan merubah karakter murid. Nah, itu adalah pandangan yang salah. Dan bahwa ilusi bahwa semua pengamatan positif akan selalu bermanfaat. Dan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, itu juga kurang tepat. Mengapa kurang tepat? Nah, karena ini sekarang ada pergeseran dari teori stimulus respon menjadi teori kontrol pilihan, di mana yang dahulu kita berpikir bahwa semua orang kita anggap sama, ternyata tidak semua orang memiliki pandangan yang sama. Dan dahulu berperilaku buruk dilihat sebagai sesuatu yang salah. Nah, sekarang kita harus bergeser bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Kita harus mendalami tujuannya dahulu dan menggiringnya melalui cara-cara yang benar agar tidak melakukan cara yang salah. Dan anggapan dulu bahwa orang lain bisa mengontrol saya dan saya bisa mengontrol orang lain, nah, itu harus kita garis bawahi. Tidak bisa,
hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita sendiri, bukan orang lain. Begitupun juga sebaliknya, panjenengan, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, walaupun teman, bahkan pada murid, kecuali murid itu sudah membuka diri untuk mau mengikuti gurunya. Dan paksaan atau bujukan itu juga tidak akan memberikan efek jangka panjang. Dan model berpikir menang kalah itu sekarang harus bergeser menjadi model berpikir menang. Mengapa seperti itu? Karena pada dasarnya semua anak memiliki dasar yang baik. Jadi guru tugasnya untuk menggiring agar murid selalu melakukan dengan cara-cara yang benar, bukan cara yang negatif. Nah, disiplin sendiri berasal dari kata belajar, dari bahasa Latin. Namun dalam budaya kita makna itu telah bergeser menjadi melakukan sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi lebih cenderung pada patuh sesuai dengan aturan, di mana tujuannya guru dapat membimbing murid agar memiliki disiplin diri sehingga mereka dapat berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun murid sesuai dengan kodratnya, di mana kodrat yang dimiliki murid ada dua, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam artinya sesuai dengan kebudayaan yang ada di sekitar murid. Jadi jangan sampai diberikan pelajaran-pelajaran eksak seperti matematika, IPA, bahasa Indonesia, tapi tidak membudayakan, tidak melestarikan budayanya. Dan harus sesuai dengan kodrat zamannya, yaitu tetap bisa mengikuti tuntutan perkembangan teknologi dan zaman yang ada. Jadi kalau misalnya kita memaksa murid untuk disiplin seperti cara dulu, dipukul, dijewer, disebet, itu sudah tidak bisa. Bahkan kita sebagai guru bisa masuk ke penjara, bisa dipidana. Dimana nanti tujuannya agar murid bisa mendapatkan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat itu sendiri. Nilai-nilai kebajikan universal itu sendiri yang dituju guru yang harus dimiliki murid, yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai individu yang bersifat universal, bisa diterima oleh banyak orang, lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi bersifat umum, tidak memihak. Dan disiplin ini sebagai bentuk kontrol diri untuk mencapai tujuan mulia, di mana pendidikan di Indonesia kebijakan universalnya dirangkum dalam 6 profil pelajar Pancasila yang terdiri atas yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Di SD 6 Jepang sendiri sudah berjalan yang biasanya kita lakukan, yaitu seperti sholat berjamaah, sholat duha berjamaah, membaca Asmaul Husna, berdoa sebelum dan setelah pembelajaran. Jadi untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila ini tidak selalu dalam pembelajaran saja, bisa juga melalui pembiasaan. Yang kedua yaitu nilai mandiri. Ini bisa dilihat dari adanya ekstra seperti pramuka dan kegiatan pembelajaran yang menumbuhkan sikap mandiri siswa. Yang ketiga yaitu bernalar kritis, di mana bernalar kritis ini biasanya kita lakukan dalam pembelajaran, di mana siswa bisa mengolah informasi yang didapatkan. Jadi tidak hanya di dalam kelas, bisa juga dilakukan di luar kelas dengan menggunakan lingkungan sekitar. Yang keempat yaitu berkebinekaan global, di mana tujuannya nanti siswa dapat mengenal bahkan
melestarikan budaya-budaya yang ada, tetapi tetap dapat mengikuti perkembangan zaman dan teknologi. Contohnya seperti kegiatan tata boga, siswa memasak masakan tradisional, masakan yang ada khas dari Indonesia. Siswa menarikan tarian daerah, dan yang terakhir adalah siswa berlatih menggunakan laptop. Kemarin seperti adanya program AKM, jadi siswa nggak gaptek. Dan kita sebagai guru harusnya juga mengarahkan, apalagi sekarang penggunaan laptop, penggunaan HP sudah tidak asing lagi bagi murid, agar siswa selalu menggunakan teknologi untuk hal yang positif. Yang kelima yaitu bergotong royong. Bergotong royong ini juga tidak hanya dilakukan melulu pada diskusi di kelas, tapi bisa juga untuk menanam tanaman seperti pembersihan lingkungan sekolah, pelestarian tanaman yang ada di lingkungan sekolah, serta dengan adanya pembiasaan jadwal piket bersama-sama. Yang keenam adalah kreatif. Di sini siswa diajak untuk memecahkan masalah dan mengembangkan kreativitasnya. Bisa dengan menggunakan ini praktek membuat batik. Ini siswa bisa menggunakan motif dan warna yang sesuai dengan kreativitas mereka. Ini contohnya kemarin ketika mengikuti lomba LS2N, coba gambar bercerita. Dan yang terakhir ini adalah membuat kerangka kubus, dan bahannya ini sesuai dengan kreativitas mereka. Jadi ada yang dari lidi, ada yang dari kawat, ada yang dari sedotan. Itu adalah contoh penerapan profil pelajar Pancasila yang sudah ada di SD 6 Jepang. Untuk topik yang kedua yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. Setiap manusia melakukan sesuatu itu pasti ada motivasinya, pasti ada tujuannya. Nggak mungkin mak duduk terus dilakukan. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah ini termasuk motivasi eksternal atau motivasi dari luar diri anak itu. Misalnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Saya tak pakai hasduk, saya tangan lahir agar nanti tidak disuruh maju ketika jam pelajaran, biar tidak disendirikan, biar tidak dihukum sama gurunya. Nah, itu berarti motivasi siswa itu berasal dari gurunya, takut karena dihukum, bukan murni dari siswa sendiri. Jadi itu tidak akan berlaku lama, karena kalau tidak ada gurunya pasti ya kesalahannya akan dilakukan. Contohnya kalau guru tak coplok ya hasduk seperti itu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya, ayo nanti yang bisa mendapat nilai 100 akan dapat jajan dari Bu Guru. Misalnya seperti itu. Nah, nanti siswa akan spontan secara tidak langsung akan berlomba-lomba untuk mendapatkan hadiah itu. Nah, ternyata nilai yang 100 separuh. Nah, setengah kelas mendapatkan nilai 100, mendapatkan jajan. Yang mendapatkan jajan senang. Terus yang tidak mendapat, bagaimana perasaannya? Pasti sedih. Nah, sedih itu akan bisa menimbulkan iri juga. Nah, siswa akan malah aku bantuk, sesoknya aku gak usah berusaha. Nah, itu juga akan bisa muncul dari siswa. Dan bagi yang mendapatkan imbalan, ketika gurunya tidak memberikan jajan, kalau jajan sama guru, sesok aku gak kenalan. Nah, jadi motivasi eksternal ini untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman, dan imbalan penghargaan itu tidak akan bertahan lama. Nah, yang diharapkan adalah adanya motivasi internal, yaitu untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di mana nilai-nilai tadi ada 6 yang tercermin pada profil pelajar Pancasila. Jadi kalau memang sudah terinternalisasi, sudah tertanam pada diri murid, jadi murid dimanapun, kapanpun, ada gurunya atau tidak ada, di sekolah, di rumah maupun bahkan di masyarakat, akan selalu memegang nilai-nilai itu.
Nah ini masih lanjutan yang tadi, yang kedua yaitu dihukum oleh penghargaan. Loh, kok dihukum oleh penghargaan? Padahal menurut kita penghargaan itu bagus ya. Nah, penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman. Mengapa? Karena dengan adanya penghargaan berarti meminta seseorang atau membujuk seseorang untuk melakukan sesuatu, dan ini merupakan dorongan eksternal dan bersifat ketergantungan. Seperti tadi, kalau tidak ada penghargaannya, tidak ada hadiahnya, jadi males-malesan, jadi wegah. Nah, dampak dari pemberian penghargaan yang pertama yaitu bersifat jangka pendek. Kalau diberikan berangkat sesuai dengan tujuan, kalau enggak ya enggak usah. Nah, jangka panjangnya dia akan ketergantungan. Yang kedua, penghargaan tidak efektif dan bisa merusak hubungan. Hubungan itu tadi ya, seperti misalnya ada temannya yang enggak mendapat penghargaan, bisa iri, bisa bertengkar, keroyokan, seperti itu. Jadi malah tidak kondusif. Yang keempat yaitu mengurangi ketepatan. Jadi yang harusnya belajar karena ingin bisa, ingin pandai, tapi yang dituju hanya hadiahnya saja, contohnya seperti itu. Jadi juga bisa menurunkan kualitas, bahkan mematikan kreativitas siswa. Jadi siswa hanya terpaku pada penghargaan saja, dan bahkan bisa menghukum. Kok bisa menghukum? Ya karena itu tadi, wah saya sudah gagal, nggak bisa mendapatkan penghargaan, bahkan bisa terjadi rasa jenuh. Dan yang terakhir, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Yang tadinya belajar pengen pinter, akhirnya bisa ketergantungan menjadi hanya ingin mendapatkan penghargaan. Nah, terus bagaimana sebagai guru? Nggak boleh menghukum, nggak boleh memberikan penghargaan. Nah, yang diajak yaitu guru memberikan apresiasi. Bagaimana cara memberikan apresiasinya? Yaitu dengan memberikan pengakuan kepada murid, pengakuan secara khusus, secara pribadi, dan ke semua muridnya bergantian. Jadi tidak tebang pilih, tidak hanya dipilih yang pintar saja, tapi semua murid diberikan pengakuan, diapresiasi secara konsisten serta fokus pada proses. Ini ada contohnya, misalnya kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Itu bentuk apresiasi kita. Jadi ketika murid, wah saya sudah diapresiasi Bu Guru, besok saya kalau ada teman yang kurang bisa atau yang butuh pertolongan akan saya bantu, akan saya tolong. Itu akan dengan sendirinya akan menimbulkan atau menumbuhkan nilai kebajikan pada diri murid itu. Jadi tidak tergantung pada guru dipaksa guru, aku jadi tak tolongi ya, tidak seperti itu. Atau wah gara-gara sudah diberi permen, besok temanku tak tolongi semua, butuh nggak butuh tak tolong pokoknya. Tidak seperti itu. Jadi dengan cara apresiasi. Yang kedua contohnya yaitu saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Gitu. Jadi nilai kebajikan yang diunggulkan yaitu kepedulian. Jadi kalau murid saling peduli dengan temannya tidak akan terjadi perpecahan. Yang ketiga contohnya yaitu terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Nah ini nilai yang ditumbuhkan yaitu tanggung jawab. Kalau murid sudah bertanggung jawab, motivasinya internal dari dalam diri murid itu sendiri. Jadi dimanapun tahu sampah, insya Allah akan dibuang langsung di tempat sampah. Tidak usah lebih diseneni gurunya, tidak usah lebih dihukum atau diperintah dulu. Nah ini ada sebuah
Nah, video tadi menceritakan tentang seorang murid yang terlambat, kemudian ketahuan oleh gurunya, kemudian disuruh membersihkan WC atau membersihkan kamar mandi. Dan pertanyaannya, menurut panjenengan itu termasuk konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi atau hukuman? Jadi itu termasuk hukuman. Mengapa? Karena tidak menguatkan karakter. Anak terlambat kok disuruhnya membersihkan WC itu tidak nyambung. Jadi tidak ada hubungannya dan suatu saat pasti akan diulangi lagi. Nah, sekarang saya minta nanti bergantian satu persatu untuk membedakan. Kira-kira tindakan yang dilakukan guru itu termasuk konsekuensi atau hukuman? Yang saya dari Pak Aan dulu. Yang pertama itu mencatat 100 kali kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Gimana? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit ada pelajaran PJOK. Konsekuensi. Beri tepuk tangan dulu. Terima kasih atas jawabannya. Tadi ada yang pertama tadi mencatat 100 kali kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Biasanya disuruh nulis di buku berhalaman-halaman. Nah, itu termasuk hukuman ketika Pak Aan. Tapi ada juga yang jawab konsekuensi. Yang benar adalah hukuman karena tidak menguatkan nilai atau karakter murid itu. Murid kebanyakan mendapatkan capek dan bahkan rasa jera, atau misal pun tidak diulangi lagi itu karena takut disuruh nulis lagi, bukan karena terinternalisasi dia disiplin akan datang tepat waktu. Yang kedua yaitu lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat di sekolah. Nah, ini juga tidak tepat. Ini juga termasuk hukuman karena lari mengelilingi lapangan basket itu lapangan sekolah itu termasuk hukuman fisik. Yang ketiga yaitu disuruh push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menggunakan masker ini kan untuk menjaga kesehatan. Jadi kalau disuruh push up juga tidak ada hubungannya. Dan itu termasuk hukuman fisik juga, tidak boleh dilakukan. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu termasuk konsekuensi. Sudah tepat tadi jawabannya. Jadi murid dilatih untuk bertanggung jawab. Kalau sudah ditumpahkan ya harus ganti lagi agar temannya juga bisa mengerjakan. Yang kelima yaitu membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Misalnya tempat minumnya tumpah ya harus dibersihkan sendiri. Itu dilatih untuk bertanggung jawab. Dan yang terakhir mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Ini berbeda dengan yang terlambat di sekolah. Kalau ini terlambat pada pelajaran PJOK. Ini termasuk konsekuensi. Kenapa? Kita ambil garisnya bahwa di pelajaran PJOK itu biasanya ada pemanasan. Jadi kalau tadi terlambat belum ikut pemanasan, murid pemanasan sendiri, baru melanjutkan ikut pelajaran. Nah, pada dasarnya perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Pas gurunya pengen push up ya disuruh push up. Nah, pas gurunya pengen membersihkan WC disuruh membersihkan WC. Jadi hanya satu arah, hanya dari guru
gurunya. Siswanya terima nggak terima harus mau. Itu hukuman tanpa melalui kesepakatan atau pengarahan dulu, dan biasanya berupa fisik, tapi juga bisa psikis, misalnya yang saya dikata-katain dari dipisoi, seperti itu, atau dikata bodoh misalnya, goblok atau apa. Nah itu bahkan lebih ngeri lagi karena akan bisa mempengaruhi hingga dewasa nanti. Dan yang kedua yaitu konsekuensi. Konsekuensi biasanya sudah disepakati, dibuat dari pihak sekolah atau guru. Murid juga mengetahui konsekuensi bila ada pelanggaran. Misalnya seperti ketika upacara, yang tidak bawa topi, yang tidak bawa ikat pinggang nanti akan disendirikan, akan mendapatkan pembinaan. Itu termasuk konsekuensi karena sebelumnya biasanya murid sudah tahu. Dan murid dibuat tidak nyaman jangka waktu pendek. Dan guru di sini bersifat atau dalam posisi memonitor murid. Jadi sudah sesuai aturan yang ada di sekolah atau belum. Nah, menurut panjenengan, kira-kira manakah yang harus kita pilih? Hukuman atau konsekuensi? 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 Bukan itu ternyata. Juga bukan konsekuensi. Yang diharapkan adalah restitusi. Sudah ada yang tahu restitusi? Jadi bukan hukuman, juga bukan konsekuensi. Yang diharapkan adalah restitusi. Restitusi adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi fokus di sini perbaikan masalahnya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi fokus pada motivasinya apa dan karakternya atau yang dilanggar apa, itu yang digali untuk ditumbuhkan lagi atau ditegalkan. Nah, restitusi ini merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Jadi murid sendiri yang memunculkan solusi-solusinya. Guru hanya mengarahkan untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Jadi dikaitkan dengan tujuan mulia atau nilai-nilai kebijakan yang sudah ada di awal tadi, yaitu dikaitkan dengan profil pelajar Pancasila dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain gitu. Jadi murid nanti digiring untuk memperbaiki karakter mereka, mencari solusinya sendiri sebagai perbaikan masalah, sehingga dia bisa menjadi seperti apa yang dia inginkan dan juga bisa bermanfaat bagi orang lain. Nah, ciri-ciri restitusi yaitu yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan itu. Yang kedua, memperbaiki hubungan, bersifat tawaran, bukan paksaan. Jadi biasanya solusinya berawal dari murid, nanti guru meluruskan atau membimbing yang terbaik yang ini. Jadi bukan dari guru, bukan satu arah. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Jadi dicari dulu motivasinya sebenarnya apa, kok bisa melakukan seperti itu. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling tepat. Jadi bukan hukuman, juga bukan konsekuensi. Yang ketujuh, restitusi berfokus pada karakter, bukan tindakan. Dan restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid pada kelompoknya. Artinya, jika murid melakukan kesalahan di kelas, misalnya bertengkar dengan teman atau musilikan saling, kita cari dulu motivasinya apa. Iseng kok Bu. Nah, iseng itu bisa termasuk motivasinya karena mencari kesenangan. Mencari kesenangan dengan teman itu enggak harus musili, enggak harus jahil. Nah, nanti setelah kita sudah memperbaiki karakternya, jadi dia bisa kembali pada kelompoknya, bisa bermain lagi bersama teman-temannya dengan karakter yang lebih baik. Nanti contoh restitusi akan lebih lanjut dibahas oleh Bu Suci Umi Hanifah. Untuk topik yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Keyakinan sekolah atau kelas yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat
bersifat memotivasi seseorang dari dalam, motivasi internal, agar lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya, yaitu keyakinannya tadi, profil belajar Pancasila. Ciri-ciri keyakinan sekolah atau kelas yaitu bersifat abstrak daripada peraturan, jadi lebih bersifat universal, tidak detail seperti peraturan. Yang kedua, berupa pernyataan universal dalam bentuk positif. Jadi misalnya menghargai orang lain, bukan tidak boleh bertengkar, itu kan termasuk kalimat negatif. Jadi disarankan lebih ke bentuk positif. Selanjutnya, tidak terlalu banyak agar mudah diingat dan dipahami. Semua warga ikut berkontribusi dalam pembuatannya. Jadi kalau misalnya di kelas, guru dan murid dua-duanya berkontribusi membuatnya. Jadi tidak sepihak dari guru saja. Dan yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jika dirasa kurang relevan atau sudah tidak sesuai, bisa diperbaiki. Jadi tidak kaku bentuknya. Nah, ini perbedaan peraturan dengan keyakinan. Misalnya, contohnya peraturannya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Jadi keyakinan kelasnya tanggung jawab. Nilai yang dimunculkan yaitu tanggung jawab. Misalnya, dilarang mengganggu orang lain. Jadi tidak kita tulis seperti itu, tapi cukup menghormati orang lain. Dilarang melakukan kekerasan. Jadi cukup kita tulis menghormati orang lain. Jadi ini bisa ditulis satu, tapi dengan beberapa makna. Gak musiki kancane, gak ganggu kancane, gak nuruti, berkata yang sopan, mendengarkan pendapatnya, itu semua termasuk menghormati orang lain. Jadi tidak perlu kita tulis banyak, cukup satu nilai yang kita angkat. Selanjutnya contohnya, gunakan masker, ini termasuk keyakinannya kesehatan atau keselamatan. Dilarang menggunakan narkoba, ini nilainya tentang kesehatan. Ini adalah prosedur pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, mempersilahkan murid untuk bercurah pendapat. Jadi nanti murid diberikan kesempatan untuk menuliskan, kalau kemarin saya satu saja, satu peraturan yang menurutnya perlu ada di kelas. Yang kedua, mencatat semua masukan murid, jadi dikumpulkan secara kolektif. Yang ketiga, mengganti kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Nanti yang tidak, dilarang, dijadikan bentuk positif. Yang keempat, menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju. Dari peraturan itu kita ganti menjadi kalimat dalam bentuk nilai kebajikan. Yang kelima, kemudian meninjau ulang secara bersama-sama. Sudah cukup atau terlalu banyak atau mungkin perlu tambahan, bisa didiskusikan lagi. Yang keenam, semua warga kelas harus menyetujuinya dan ditandatangani bersama. Jadi tidak sepihak dari guru seperti peraturan sekolah, seperti tata tertib. Tapi kalau ini keyakinan kelas, ini guru dan murid sama-sama menyetujuinya. Dan yang terakhir, keyakinan kelas diletakkan di dinding yang mudah dilihat semua warga kelas. Untuk kelas 5 ada di pojok belakang. Sudah saya tempelkan kemarin bersama anak-anak. Nah, selain adanya keyakinan kelas, dalam pelaksanaannya, guru juga bisa melakukan diskusi tanggung jawab dan hak agar kegiatan belajar dan belajar dalam pembelajaran bisa lebih enak. Jadi bisa di-share ke muridnya, bisa didiskusikan bahwa tugasnya guru itu mendidik, mengajar, menjawab pertanyaan, dan lain-lain. Guru tugasnya bukan menyakiti, jadi nanti harus disepakati bahwa tidak ada jewer-menjewer, pukul-memukul, atau memaksa untuk belajar, itu juga tidak boleh. Kalau contoh tugas murid yaitu belajar, mencoba, menghasilkan yang terbaik dari dirinya. Jadi tidak bisa kita memaksa semua murid harus mendapatkan nilai di atas 80. Nah, itu tidak bisa. Kalau memang kemampuannya belum sampai itu, sampai kapanpun jika belum bisa, tidak mungkin bisa tercapai. Itu. Dan contoh yang bukan tugas murid yaitu menyakiti, mengeluh, merusak barang pribadi atau orang lain, mengeluh, kesel bu, kapan sinau, kapan mulai saya. Nah, itu bukan tugas murid. Jadi nanti kalau sudah disepakati, diberi tugas harus dilaksanakan.
Gitu. Terus merusak barang pribadi atau orang lain. Nah, misalnya pinjam pulpen teman terus diprotoli, dilepas-lepas, dihabiskan atau dirusak. Kalau ini sudah kita sepakati, tentunya nanti kegiatan belajar mengajar selain adanya keyakinan kelas lebih berjalan secara efektif. Nah, ini tadi contoh keyakinan kelas yang kemarin saya buat dengan anak-anak. Terdapat 5 poin dan ini sudah ditandatangani semua murid dan saya juga. Ini video proses pembentukan keyakinan kelas. Assalamualaikum
Untuk peraturan atau kalimat yang sama dijadikan satu sesuai dengan nilai yang diberikan. Misalnya masuk kelas tepat waktu itu tentang kejadian Sudah bisa menjelaskan tentang nilai yang diakini. Jadi contoh-contohnya seperti apa agar murid lebih jelas dalam penerapannya. Ini proses penulisan ditulis oleh murid dan dari 29 murid didapatkan keyakinan kelas. Ini proses ditandatangani oleh semua murid. Jadi semua benar-benar sudah sepakat menyetujui. Begitu juga dengan gurunya, jadi tidak hanya murid. Guru juga ikut menandatangani. Jadi hari ini kita sudah membuat kesepakatan, sudah menuliskan pendapatnya masing-masing, sudah kita kelompokkan. Ada 5 poinnya, yaitu berdoa sebelum dan sudah pembelajaran, masukkan keluar kelas tepat waktu, mengerjakan tugas dengan tanggung jawab, menghargai diri sendiri dan orang lain, serta disiplin dan jujur. Ini adalah kesepakatan kita, keyakinan kita bersama. Karena pada kelas 5, murid-murid dari Sunomi dari warga kelas 5 juga, kita kesepakatan bersama, sudah ditandatangani bersama. Jadi sudah kita membuat keyakinan kelas, semoga masing-masing baik lagi, semakin maju dan semakin sukses. Amin. Nah, demikian proses pembuatan keyakinan kelas yang kemarin sudah saya dan anak-anak lakukan. Demikian sharing tentang budaya positif dari saya. Untuk topik selanjutnya dilanjutkan oleh Bu Ani. Terima kasih kepada Bu Novi Ayu Rahmawati SPDGR yang telah menyampaikan diseminasi budaya positif, yaitu untuk acara yang ketiga diseminasi dari narasumber yang kedua, Ibu Suci Umi Hanifah SPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Masih semangat ya hari ini. Sebelum topik kita lanjutkan, monggo Bapak Ibu untuk menghilangkan rasa pegel-pegel atau ngantuk barangkali ya, bisa jumeneng sekedar untuk ongkek-ongkek badan. Monggo Bapak Ibu. Oke, silakan bisa kembali dulu lagi karena sudah dipakai. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini perkenalkan, mungkin ada yang belum kenal ya dari SD lain. Di sini saya dibantu dengan nama Bu Hanif. Di sini saya akan menyampaikan topik 4, 5, dan 6.
yang berjudul Kebutuhan Dasar Manusia dan Dunia Berkualitas. Mungkin sudah ada yang pernah mendengar atau sudah ada yang tahu apa sih kebutuhan dasar manusia? Mungkin Bapak Ibu salah satunya apa Pak? Makan. Mungkin ada Bapak Ibu dulu yang lain selain makan? Beribadah. Mungkin ada tambah lagi dari Bapak Ibu guru? Istirahat. Oke, terima kasih ya. Mangga kita lihat apa sih kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas itu. Next. Oke, ternyata Bapak Ibu guru 5 kebutuhan dasar manusia. Manusia itu mempunyai 5 kebutuhan dasar. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga adalah kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Dan yang kelima adalah penguasaan. Mungkin dari di sini tadi ada Pak Suwanto yang menjawab makan ya Pak ya. Oke, kalau makan itu masuknya kebutuhan untuk bertahan hidup. Demikian ya. Next kita lanjutkan ya. Emang. Nah, di sini sebelum saya membahas apa itu 5 kebutuhan dasar, di sini ada kasus Bapak Ibu. Bisa minta tolong perwakilan untuk membacakan, mungkin dari Pak Suwanto. Kasus apa? Guru wali kelas 2 di SD Politeknik sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Doni. Beberapa anak di kelas 2 telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti itu apa yang Anda akan lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan? Ya, di sini ada sebuah kasus nih Bapak Ibu. Ibu Ambar adalah wali murid kelas 2, di mana dia itu sangat bingung menghadapi salah satu anak didiknya, yaitu bernama Doni. Kenapa Doni kok seringkali ya meminta bekal makan siang kepada temannya secara memaksa pula. Jika Anda, bagaimana ya Bapak Ibu guru, Anda menghadapi situasi seperti itu? Mungkin ada bisa yang menjawab bagaimana cara menghadapi kasus seperti ini. Mungkin Bapak Ibu salah satu diapakan anaknya ini ya, kok senengannya kok meminta bekal makan temannya secara paksa. Kira-kira Bapak Ibu enaknya diapakan ya? Dikasih makan Bu. Dikasih makan. Melakukan pendekatan. Iya. Next. Ternyata kita bahas satu-satu tentang 5 kebutuhan dasar. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Dalam kasus Doni di atas, apabila jawaban Doni, bila kita panggil, ternyata Doni menjawab karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Nah, maka di sini Doni, kebutuhan apa yang sudah dipenuhi? Maka kebutuhan Doni adalah untuk memenuhi kebutuhan bertahan hidup. Apa yang dilakukan Doni? Ternyata dia ingin makan, karena dia, iya betul sekali Bapak Wanto. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, yaitu makan. Kemudian kita lanjut. Yang kedua, kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima. Apa itu? Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, teman, guru, dan keluarga. Anak-anak yang memiliki kebutuhan
kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi, biasanya ini disukai dan diterima oleh lingkungannya. Dalam kasus Doni tadi, apabila Doni menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan pada guru dan guru memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Nah, disinilah Doni berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Dilarang ya Bapak Ibu. Di sini Doni minta memaksa bekal temannya dengan paksaan. Ternyata dia ingin apa Bapak Ibu? Dia ingin diperhatikan, ya. Mungkin orang tuanya yang bekerja sibuk, tidak pernah membawa bekal, tidak pernah mengurusi teman-teman yang lain membawa bekal, ternyata Doni tidak dibawakan. Nah, dengan paksa dia karena ingin diperhatikan temannya, diperhatikan gurunya, diperhatikan terutama orang tuanya, dia dengan maksa meminta bekal temannya. Nah, itu salah satu contoh kebutuhan Doni, yaitu untuk memenuhi kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga adalah kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba hal baru dan menarik, dan tidak terlalu terpengaruh orang lain. Dalam kasus di atas, apabila jawaban Doni adalah merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, bekalnya mungkin selalu sama ya Bapak Ibu, jadi bosan aku kok makannya bekal kok tahu tempe terus gitu, kok gak pernah ikan seperti teman-teman yang lain, mungkin dalamnya begitu. Nah, oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Oh, ternyata ada yang bawa ikan, aku loh gak tahu dibawa ibuku ngomong bawanya tahu tempe. Nah, makanya dengan paksa Doni itu mengambil bekal makanan temannya. Nah, di sini Bapak Ibu berarti Doni adalah sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Nah, Doni kan bisa memilih ya Bapak Ibu. Misalnya kalau aku sajane setiap hari tahu tempe, sajane sehari ini. Nah, bisa memilih itu merupakan suatu kebutuhan, yaitu kebebasan ya Bapak Ibu. Yang keempat adalah kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Pada dasarnya kebetulannya anak adalah bermain gitu Bapak Ibu. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Misalkan ya, di kelas mungkin ada salah satu atau dua anak yang suka menggambar. Dia akan antusias sekali ketika silakan menggambar, wah sangat senang sekali. Berbeda kalau anak ketika disuruh menulis, kalau dia tidak suka menulis, misalkan dia akan tidak bersemangat. Biasanya anak itu suka menggambar ya. Mereka suka permainan. Nah, dalam pembelajaran bisa juga kita terapkan belajar sambil bermain, suka bergurau, suka melucu dan juga menggemaskan. Dalam kasus di atas, bila Doni menjawab bahwa ia melakukannya karena iseng saja, dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya, dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Nah, di sini maka berarti Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Di sini Doni ketika melihat bekal temannya yang diambil, wajah kancane mungkin marah, lesu atau gimana, nah itu merupakan suatu kebahagiaan bagi Doni. Nah, disinilah Doni itu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Mungkin wajahnya lucu atau gimana ya. Selanjutnya adalah penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu dan memiliki rasa harga diri.
kompeten, diakui, dan dihormati. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya ingin selalu menjadi pemimpin dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Dalam kasus di atas, apabila jawaban Doni adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Mungkin ada nggih Bapak Ibu di kelas masing-masing, wah aku wedi mbek wong kaya enak itu. Mungkin karena takut karena sama Doni, maka ketika diambil bekalnya dia oke-oke saja, dan Bapak karena merasa ketakutan. Nah, di sini Doni itu berarti berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu kekuasaan. Nah, dunia berkualitas. Apa sih dunia berkualitas itu? Dunia berkualitas Anda adalah tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Dunia berkualitas bersifat lebih unik dan personal. Murid kita juga mempunyai gambaran dunia berkualitas mereka. Tentunya sebagai guru, kita ingin mereka memasukkan hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai kebajikan yang hakiki ke dalam dunia berkualitas mereka. Bila guru dapat memerdekakan murid, maka murid akan meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas, karena mereka menghargai nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini kita dapat menyimpulkan di Bapak Ibu, ternyata kebutuhan manusia itu ada 5 yang sudah saya pitat satu-satu tadi. Nah, di sini kalau ada masalah, hakikinya kita melakukan pendekatan, betul apa yang dikatakan oleh Pak Rudi, pendekatan sakjane kenapa kok bocah Doni tadi ya, kok sampai meminta bekal makan siang kepada temannya, memaksa sakjane apa? Ternyata apa yang dilakukan Doni itu untuk memenuhi kebutuhan manusia, kebutuhannya dia. Kita lanjut ke topik yang kelima, 5 posisi kontrol. Sebelumnya apa sudah ada yang pernah mendengar Bapak Ibu? Lanjut. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Di sini juga saya gambarkan dengan suatu kasus nih Bapak Ibu. Mungkin bisa dibantu Mas Ang untuk membacakan. Seorang siswi yang terlambat hadir di sekolah. Ya, terima kasih Mas Ang. Oke, ada kasus di mana seorang siswi yang terlambat hadir di sekolah. Bagaimana kita lanjut? Nah, bagaimana guru menjalankan disiplin dengan menggunakan kelima posisi kontrol untuk kasus yang sama. Berarti kasusnya ada salah satu siswa dari Bapak Ibu yang datang terlambat. Nah, kita akan apresiasikan bagaimana jika posisi kita sebagai penghukum. Nomor 1 ya, penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Biasanya dengan nada suara tinggi, mata melotot, jari menunjuk-nunjuk. Tadi juga sudah ada dari Bu Ayu Novita, ya. Bu Novita ada penghukum, hukuman dan konsekuensi. Ini kita masih berhubungan, ya. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menempatkan posisi penghukum akan berkata, kamu selalu saja salah, patuhi aturan saya atau awas. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada
membuahkan hasil. Ternyata bagaimana Bapak Ibu kita lihat. Di sini ada video. Nah, di situ ada salah satu. Nah, penghuni seperti itu Bapak Ibu nunjuk, melotot, nyeneni, nah itu salah satu posisi kontrol sebagai penghukum. Ampun Bapak Ibu sama anak-anak. Yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti biasanya kata-katanya ada rasa kecewa ya. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Di berikut saya ada video juga bagaimana kita sebagai guru ketika berada posisi sebagai pembuat merasa bersalah. Di sini Bapak Ibu guru merasa kecewa. Kenapa? Padahal dia sudah berjanji, tapi kok diulangi lagi, merasa kecewa sekali terhadap siswa tersebut. Nah, dari situ, dari ini anak akan tetap merasa bersalah. Nah, kita sebagai teman. Yang ketiga adalah kita sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau mengajak, membujuk, mempengaruhi. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka biasanya akan berkata, ayo bantulah bagi bapak ya. Nah, posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Hal positif dari posisi teman adalah terjalin hubungan yang baik antara guru dan murid. Sedangkan hal negatif dari posisi teman adalah murid akan tergantung pada guru. Murid dapat merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Nah, ini juga saya bikin video bagaimana posisi kita kalau menghadapi kasus kita berpihak menjadi seorang teman, bagaimana? Kita sebagai teman ya dia biasa guyu seperti kita dengan teman. Kita lanjut. Yang keempat adalah sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Biasanya di sini anak-anak sudah tahu konsekuensinya apa jika terlambat. Di sini seorang pemantau akan berkata, sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Pada posisi ini biasanya ada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Di sini juga saya buat video bagaimana posisi kita ketika menghadapi kasus sebagai seorang pemantau. Nah, di sini anak ditanya, apa konsekuensinya jika terlambat ke sekolah? Nah, dia akan tinggal di kelas karena terlambat. Nah, karena dia terlambat, ketika beristirahat, otomatis dia tahu konsekuensinya, yaitu mengerjakan tugas yang tertinggal. Dia juga tahu. Next, ya, yang terakhir adalah sebagai manajer. Posisi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya.
mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Di sini guru mempersilahkan memberikan solusi bagaimana anak itu sudah bisa mempertanggungjawabkan atas kasusnya. Pada posisi manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini. Nah, kembali lagi ke keyakinan kelas seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Novi. Kita membuat keyakinan kelas di mana kata-kata yang negatif kita ubah menjadi positif. Jika datang terlambat, kita ubah menjadi hadir tepat waktu. Nah, di sini inilah fungsi dari keyakinan kelas. Nah, ini ada videonya Bapak Ibu. Nah, di sini apa solusinya kalau terlambat? Nah, dia juga berusaha, Bapak Ibu berusaha untuk tidak akan terlambat lagi. Nah, dia bisa memecahkan permasalahannya sendiri dan mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan. Kita lanjut. Sekarang di sini ada pertanyaan ya. Sama saya beri 1, 2, 3, 4, 5, 6 pertanyaan. Ayo tebak siapakah yang mengatakannya? Pernyataan berikut. Siapa yang mengatakannya? Apakah seorang penghukum, teman, merasa bersalah, manajer, atau seorang pemantau? Mungkin bisa dibantu dari yang depan dulu, Mas Aan, bisa dijawab. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu itu oh ya, membuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Hukum membuat rasa bersalah, kemudian memantau dan mengajar. Ayolah lakukan demi Bapak dan Ibu. Memantau. Apakah kamu ingin mendapatkan stiker bintang hari ini? Memantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Pemantau. Kamu yang selalu paling terakhir, pemantau. Nah, dari 6 soal ini kebanyakan menjawab pemantau, Bapak Ibu. Kita lihat apakah jawabannya. Oke, saya kecewa sekali. Nah, garis bawahi kecewa sekali berarti di sini apa tadi? Membuat orang merasa bersalah. Nah, yang kedua adalah kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, ini wis di fork kowe kurang tahu benar melakukannya. Nah, ini merupakan suatu penghukum. Ayolah lakukan demi Bapak. Nah, Ibu. Berarti kita sebagai teman, di sini sebagai teman. Kemudian selanjutnya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, diiringi dengan stiker bintang, yaitu sebagai pemantau. Kemudian, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Di sini kita bertanya, anak itu diberi sudah punya solusi. Nah, ternyata kalau terlambat sekolah solusinya seperti ini. Nah, itulah kita sebagai manajer. Kemudian terakhir adalah kamu selalu yang paling terakhir. Gue mesti paling terakhir, selalu lah. Kata-kata selalu ini yang digarisbawahi berarti sebagai penghukum. Kita lanjut. Nah, topik yang keenam adalah topik terakhir adalah segitiga
restitusi. Di sini tadi sudah sedikit dibahas oleh Bu Novi tentang restitusi itu apa. Nah, di sini ada segitiga restitusi. Nah, di sini Bapak Ibu ada segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, yang ketiga adalah menayakan keyakinan. Menstabilkan identitas biasanya kita, jika anak dalam kasus tadi ya terlambat sekolah, anak melakukan kesalahan, kita memberikan kata-kata seperti ini Bapak Ibu, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi anak itu tidak hanya kamu yang terlambat. Mungkin Bapak Ibu guru dulu juga pernah melakukannya, mungkin membuat kesalahan. Seperti biasa Bapak Ibu, manusia itu adalah tidak pernah betul-betul ada salahnya. Nah, maka kita akan menstabilkan identitas si anak. Oh, kamu terlambat sekolah ini tidak kamu saja, mungkin Bapak Ibu guru dulu juga pernah melakukan. Nah, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, termasuk kita sebagai Bapak Ibu guru. Begitu ya Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut validasi kebutuhan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Biasanya berkata seperti itu. Kemudian kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, setiap perbuatan mempunyai alasan. Alasannya apa? Anak melakukan kesalahan itu. Nah, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, sebelumnya kan di kelas sudah ada keyakinan kelas yang telah disepakati. Nah, kita apresiasikan ke menanyakan keyakinan, kira-kira nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Nah, apakah di keyakinan kelas mungkin dalam hadir tepat waktu delala dia datang terlambat. Nah, apakah itu sudah sesuai dengan nilai-nilai yang disepakati tadi? Nah, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, ditanyakan, kamu ini pengen menjadi orang yang bagaimana? Lanjutkan. Nah, ini yang pertama, menstabilkan identitas, yaitu untuk membantu anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Nah, ketika anak merasa bersalah kan otomatis berlaku gagal. Nah, inilah fungsinya menstabilkan identitas. Ternyata guru bisa berkata begini, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Bukan berarti kita membetulkan apa yang dilakukan murid, misalnya terlambat rapopo, bukan seperti itu. Tetapi kita adalah menstabilkan identitas anak, gimana dia merasa gagal supaya menjadi positif. Nah, atau tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan, mungkin distabilkan dengan seperti itu. Kalau Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah, tetapi Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Nah, di sini anak kan sudah merasa gagal nih Bapak Ibu. Di sini tugas kita adalah menstabilkan identitas. Oh, ternyata Bapak Ibu guru itu juga pernah melakukan kesalahan. Oh, ternyata manusia itu juga tidak sempurna. Bukannya kita kalau terlambat itu betul bukan seperti itu Bapak Ibu. Kita di sini mengambil untuk menstabilkan posisi anak supaya berpikir positif. Selanjutnya, validasi kebutuhan. Nah, di sini adalah membantu murid mengenali basic need, mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar, apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan atau bertahan hidup. Yang tadi sudah saya bahas tentang kasus Doni. Di sini apa yang dilakukan Doni juga begitu. Ternyata apa yang dilakukan Doni ada penyebabnya, yaitu dia ingin memenuhi kebutuhan dasar, mulai dari kebebasan, kasih sayang, penguasaan, kesenangan, dan bertahan hidup. Biasanya dalam validasi kebutuhan, guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya, kenapa kok terlambat, alasannya apa, kenapa kok mengambil
menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Kita lanjut menanyakan keyakinan yang kedua kita hubungkan dengan ini. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Kita tadi bertanya apa sudah sesuai dengan keyakinan yang kelas yang kita buat. Mungkin seperti itu, karena keyakinan kelas kita buat bersama-sama dan disepakati bersama-sama, tidak hanya oleh guru kepada murid, tetapi sama-sama kita buat dan ditandatangani oleh semua murid dan guru. Kemudian kita kerjakan juga sama-sama. Nah, biasanya di dalam menanyakan keyakinan, guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nah, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Nah, ditanyakan kembali ke anak. Oh, ternyata keyakinan kelas kemarin saya buat hadir tepat waktu. Berarti kelasnya tidak sesuai dengan yang disepakati. Atau kelas yang ideal itu seperti apa sih? Sajane aku pengen kelasnya bagaimana? Nah, itu kan dalam pembuatan keyakinan kelas. Sajane kelas mbok pengen piye? Apa sing rame ae? Apa sing mlayu-mlayu ae? Apa yang aman, nyaman, senang? Nah, begitu ya. Kalau Bapak Ibu guru bisa berkata, kamu ingin jadi anak seperti apa? Sajane ini kamu pengen menjadi apa toh? Melakukan ini. Nah, itu dihubungkan dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat. Nah, di sini juga ada videonya segitiga resolusi Bapak Ibu. Contohnya, contoh segitiga resolusi. Nah, ini menstabilkan identitas nih Bapak Ibu. Nah, setiap manusia ya, ini validasi tadi alasannya apa? Ternyata Lala melakukan itu karena sekalian dengan orang buat sampah. Nah, kita hubungkan dengan keyakinan kelas yang sudah dibikin. Nah, keyakinan kelas menjaga kebersihan bersama. Yang diserahkan. Nah, solusinya dia ingin membantu Bapak Ibu. Di sini kasusnya adalah ketika temannya ada yang menyapu, kemudian dia malah membuang sampah di dekat yang menyapu. Tujuannya apa? Ternyata Lala melakukan itu tujuannya agar sekalian disapu oleh temannya. Nah, untuk solusi kesalahannya ya dia menyapu bersama temannya, membantu menyapu bersama temannya. Oke, terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dari kami adalah guru hendaknya menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid agar dapat tercipta lingkungan dan budaya positif di sekolah sehingga terwujud profil pelajar Pancasila. Kesimpulan dari budaya positif ini, diseminasi ini, yaitu terwujudnya profil pelajar Pancasila yang tadi sudah dijelaskan oleh Bu Novi. Nah, terima kasih, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih untuk hari ini. Pak Amri. Terima kasih kepada Ibu Suci Umi Hanif
Untuk susunan acara yang keempat yaitu tanda jawab, karena tadi udah dijelaskan tentang diseminasi budaya positif yang begitu jelas oleh kedua narasumber yaitu Ibu Novita Ayu Rahmawati SPDGR dan Ibu Suci Umi Hanifah. Maka poin yang keempat tanya jawab. Monggo para audien yang mau bertanya dipersilakan. Masaan mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Widianto dari ya. Ada satu hal yang perlu saya tanyakan tadi, jenengan menjelaskan tentang 5 posisi kontrol gitu. Kira-kira itu untuk penerapan di sekolah itu posisi manakah yang baik digunakan untuk guru dan mengapa? Terima kasih. Monggo bisa dijawab Bu Novi atau Bu Hanifah. Oke, terima kasih atas pertanyaan dari Pak Aan. Dari kelima posisi kontrol tersebut, manakah yang sebaiknya digunakan? Mungkin ada salah satu atau dua Bapak Ibu guru mungkin yang bisa membantu sebelum saya menjawab pertanyaan. Mungkin di posisi manakah kelima itu yang paling baik, yang paling bagus, yang kita akan terapkan kepada anak didik kita? Yang mana Bapak Ibu? Sebagai apa? Pembuat merasa bersalah. Apa Mas Aan bisa mungkin dibantu? Bebas, monggo. Bagaimana? Pak Watal? Bisa dibuat kolaborasi kelima orang. Iya, betul. Jenengan bisa membantu mungkin? Sebelum saya menambahkan, oke, terima kasih untuk Pak Wanto sama Pak Aan. Di sini benar sekali untuk Pak Wanto bisa dikombinasi, tetapi, sebaiknya kita sebagai guru berusaha untuk memposisikan diri kita sebagai manajer Pak G. Nah, kalau dikombinasikan mungkin bentak-bentak ini anak didik kita. Nah, kenapa seperti itu? Karena dengan posisi manajer bisa membuat anak bertanggung jawab, merdeka. Nah, kalau sudah anak punya tanggung jawab, merasa merdeka, tentu akan menciptakan suatu lingkungan sekolah yang aman dan nyaman. Kira-kira anak merasa nyaman tidak kalau sudah merasa merdeka, sudah punya tanggung jawab? Kira-kira kelasnya akan terbentuk aman dan nyaman. Begitu tambahan dari saya. Mungkin ada tambahan dari Bu Novi, bisa? Sudah, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan yang lagi? Untuk menyingkat waktu, satu pertanyaan lagi, karena tadi sudah dijawab oleh Bu Hanif dengan sesingkat-singkatnya dan secara jelasnya. Satu pertanyaan lagi buat Pak Rudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rudianto. Saya mau bertanya ke Bu Novi tentang tadi materi tentang hukuman dan konsekuensi. Ada satu hal pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Jika misalkan ada siswa yang melakukan suka atau yang melakukan malak atau meminta uang ke temannya, apakah kita boleh menghukumnya agar anak itu jerak? Terima kasih. Terima kasih Pak Rudi, langsung mau ditanggapi oleh Bu Novi. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi tadi kita sudah membahas tentang penghukum dan konsekuensi. Jadi misalnya ada anak yang melakukan kesalahan, jadi sebaiknya tidak dihukum dan tidak menerima konsekuensi, tetapi melakukan restitusi. Gitu. Jadi apapun bentuk kesalahannya dihindari untuk memberikan hukuman dan konsekuensi. Jadi restitusi tadi terdiri dari 3 langkah. Kita buka sebentar ya. Yang dapat kita lakukan, misalnya ada murid yang memalak atau
minta uang sama temannya. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, bahwa semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak apa-apa, ya udah yang kemarin melakukan kesalahan, bukan berarti boleh melakukan itu, tetapi yang perlu digarisbawahi yaitu belajar agar kesalahan itu tidak terulang lagi, karena kesalahan itu adalah hal yang manusiawi, agar anak tidak merasa gagal terus jadi menutup diri. Yang kedua yaitu validasi kebutuhan. Kita lakukan pendekatan sakjane iki malah iki digopo. Nah, apa yang mendasari kebutuhannya dia itu, apa yang ingin dipenuhi. Kalau misalnya karena saya tidak diberi uang saku Bu atau Pak, saya nggak diberi uang saku orang tua karena memang misalnya terbatas kemampuan ekonominya, dia pengen jajan seperti teman-temannya, akhirnya ujung-ujungnya malah misalnya jawabannya seperti itu. Jadi kita tahu bahwa dia ingin memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup. Namanya anak, kegiatan seharian nggak jajan ya bisa saja melakukan hal seperti itu. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan kelas yang sudah dibuat tadi, contohnya tuh kan tadi sudah membuat keyakinan kelas. Kalau kamu malak temannya, apakah sesuai dengan keyakinan yang sudah kita buat? Nah, otomatis nanti murid menjawab, tidak Bu, keyakinan mana yang sudah dilanggar? Misalnya menjawab, menghargai diri sendiri dan orang lain. Kalau seperti itu, memalak teman, memaksa memberikan uangnya sesuai tidak dengan keyakinan menghargai diri sendiri dan orang lain, pasti jawabannya tidak sesuai. Nah, kita harus menghargai orang lain karena tadi kembali ke keyakinan kelas, karena kita semua ingin saling menghargai agar terwujudnya profil pelajar Pancasila. Dan kita bisa menanyakan lagi bagaimana caranya, sudah diminta uangnya, apa yang bisa dilakukan untuk lebih menghargai orang lain. Misalnya anaknya tadi menjawab uangnya akan dikembalikan, dia tidak akan melakukannya lagi, seperti itu. Cukup dari saya. Bagaimana Pak Idi? Alhamdulillah, dua pertanyaan sudah terjawab semua. Dan untuk yang terakhir ini acaranya penutup. Sebelum penutup, kita kasih applause dulu kepada dua narasumber kita. Alhamdulillah, diseminasi budaya positif yang dipraktekkan atau disampaikan oleh narasumber 1 Ibu Novita Ayu Rahmawati SPD GR, dan narasumber 2 Ibu Suci Umi Hanifah SPD berjalan dengan baik, memuaskan, dan semoga bisa menjadi pembelajaran buat kita semua. Dan kita tutup acara hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara mohon maaf jika banyak kata yang salah. Wabillahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yudo Sukriyono SPD selaku Kepala SD Negeri 6 Jepon. Pada hari Sabtu tanggal 4 Februari tahun 2023, guru-guru kami dari calon guru penggerak angkatan ke-7 yaitu Ibu Novita Ayu Rahmawati SPD GR dan Ibu Suci Umi Hanifah SPD telah melaksanakan diseminasi tentang budaya positif, dan alhamdulillah berjalan dengan sukses dan lancar. Dengan adanya diseminasi ini, saya mengharapkan guru-guru dan seluruh warga SD Negeri 6 Jepon dapat termotivasi untuk melaksanakan budaya positif. Kemudian budaya positif ini khususnya tentang segitiga restitusi dapat melatih murid-murid
untuk menyadari kekeliruannya dan bisa memperbaiki dengan motivasi dari dirinya sendiri, di mana guru membimbing murid pada posisi kontrol sebagai manajer. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Uridi Kristiono, SDD, selaku guru kelas 2 di SD Negeri 6 Jepon. Pada hari Sabtu 4 Februari 2023 telah mengikuti diseminasi tentang budaya positif yang dipaparkan oleh rekan-rekan kami CGP Angkatan 7, yaitu Ibu Novita Ayu Rahmawati dan Ibu Suci Umi Hanifah. Selama ini saya belum mengetahui tentang keyakinan kelas, 5 posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Dengan adanya diseminasi ini, saya termotivasi untuk menerapkan budaya positif agar dapat meningkatkan mutu pendidikan di SD Negeri 6 Jepon. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea dari SD 6 Jepon kelas 5. Saya dan teman-teman telah diajak membuat keyakinan kelas oleh Bu Novi. Saya merasa senang karena pembelajaran di kelas lebih nyaman, aman, menyenangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kavin Putra. Saya kelas 5 SDN 6 Jepon. Saya senang menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi bersama Bu Novi karena saya tidak dimarahi, diajak berdiskusi untuk bertanggung jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.